Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas konsep dari routing dinamik. Mungkin kalian juga pernah ikut webinar saya, ya. Pada saat itu saya membahas how to become to be a network engineer. Di sana saya membahas modal apa yang diperlukan seorang network engineer. Ya, yang paling utama adalah konsep. Jadi pada kali ini saya akan membahas konsep dari routing dinamik. Sebenarnya tidak banyak konsepnya dan tidak susah juga. Tapi yang perlu kita lakukan di sini adalah proses uh, pada saat kapan ya. Jadi prosesnya pada saat kapan kita melakukan routing dinamik dan apa yang cocok di routing dinamik, tipe routing dinamik apa yang cocok dari network kita. Oke, langsung saja. Jadi dua langkah mudah setting routing protokol dinamik secara umum ya. Jadi secara umum kita langsung aja bisa pilih routing protokol yang kita pengen. Ya, tentunya nanti dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan jaringan kita. Berikutnya, kita melakukan advertise directly connect network jaringan yang terhubung langsung dengan router kita. Ya, jadi intinya kita tinggal masukkan aja ya network-network yang ada pada router kita. Nanti si algoritma dari protokol routing dinamik ini yang melakukan routing ya atau melakukan proses pencarian base path ya. Nah, jadi sangat simpel sekali, tinggal pilih terus tinggal masukkan network-network yang ada pada router kita. Ini sedikit tips dari saya apabila kalian menggunakan router Cisco ya, sebaiknya sebelum kita memasukkan network-network apa saja yang ada pada router kita, kita cek terlebih dahulu. Ya, biasanya perintahnya dengan gampang show IP, interface, brief. Nah, di situ nanti akan terlihat interface apa saja dan IP apa aja yang ada pada router kita. Nah, untuk ini tidak perlu ya, tidak perlu juga kita masukkan network, kita juga bisa masukkan IP address-nya ya, yang ada pada router tersebut. Nah, berikutnya lagi di sini ada no auto summary. No auto summary ini optional ya sebetulnya. Tapi ya tergantung dari uh, pengalamatan dari si router-router kita. Nah, untuk no auto summary ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, next. Nah, keuntungan dan kerugian RIP versi 2. Nah, kita ambil contoh, kita akan menggunakan RIP versi 2. Nah, sebelum kita menggunakan RIP versi 2, kita harus tahu dulu keuntungan dan kerugian dari RIP versi 2 agar tidak salah atau tidak tepat kalau kita menggunakan RIP versi 2 pada jaringan kita. Jadi kita harus tahu dulu keuntungan dan kerugian. Ini baik lagi ke kita pemilihan si routing dinamik yang cocok. Pertama, keuntungannya mudah dikonfigurasi, tidak memerlukan desain seperti OSPF, tidak kompleks ya, ada list overhead. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan keuntungan dari versi 2 adalah dia mudah dikonfigurasi, dia sederhana dalam mengonfigurasi, tidak susah artinya ya, karena dalam RIP versi 2 ketika kita mengadvertise network tidak perlu memasukkan subnet lagi, tidak perlu memasukkan wildcard, tidak perlu memasukkan as number, tidak perlu memasukkan area, cukup networknya saja. Nah, itu sangat mudah dikonfigurasi untuk RIP versi 2. Nah, sekarang kita berbicara kerugiannya. Kerugiannya utilitas bandwidth sangat tinggi karena diperlukan seperti RIP versi 1 ya, karena dia memerlukan tukar menukar data ya, karena dia butuh dari router 1 ke router 2 atau router 1 ke router tetangganya, dia akan melakukan tukar menukar data atau tukar menukar network. Nah, ini memerlukan bandwidth yang tinggi. Terus terbatas pada jumlah hop bukan bandwidth. Ya, tidak scalable, hop count hanya 15, konfigurasi rendah. Ya, jadi terbatas pada sebuah hop bukan bandwidth. Jadi seberapapun kita mempunyai bandwidth, tapi yang dihitung adalah hopnya. Ya, hopnya itu ya kalian tahu bahwa hop ini adalah loncatan dari satu router ke router lain, artinya yang bukan dari direct connectionnya. Waktu itu pernah kita bahas juga ya. Jadi hopnya cuma 15.
Nah, berarti RIP versi 2 bisa kita tarik kesimpulan dia tidak diperuntukkan untuk jaringan yang besar dan juga tidak diperuntukkan untuk mempunyai bandwidth yang rendah. Nah, berikutnya lagi konfigurasi rendah. Nah, konfigurasi rendah itu, konfigurasi itu apa? Konfigurasi itu adalah konfigurasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh router untuk menggunakan route alternatif ketika base route down. Nah, berarti ketika kita menggunakan RIP versi 2, kita akan terjadi downtime yang lumayan lama ya, karena waktu konfigurasi rendah apabila ya terjadi down pada base route. Nah, jadi tidak disarankan juga berarti ketika kita menggunakan RIP versi 2 dengan downtime yang rendah. Jadi tidak disarankan. Jadi kalau misalnya RIP versi 2 kalau terjadi downtime ya lumayan agak lama untuk menunggu dia menjadi stable lagi. Nah, berikutnya ada route summarization. Nah, route summarization ini kaitannya tadi sama yang di awal. Ada no auto summary. Jadi route summarization itu adalah suatu metode meringkas beberapa route menjadi satu route dengan menjadikan beberapa route yang berbeda network menjadi satu network dan satu subnet tanpa menghilangkan network yang diringkas tersebut. Tujuannya sebagai pengurang tabel routing sehingga tidak terlalu banyak memakan resource saat menggunakan routing. Ya, jadi si route summarize ini atau summarization intinya menjadikan beberapa route yang berbeda network menjadi satu network. Ini itu. Ya, kita ambil contoh saja di sini. Di sini ada router 0, router 1, router 2, router 3, router 4 sama router 5. Ya. Nah, kebetulan pengalamatannya seperti ini, 172.16.0.0/23 2.024 3.0/24 4.0/22. Nah, kalau seperti ini tentunya kita bisa menganalisa bahwa ini tuh sebetulnya urut ya. 172.16.0 ini 2, ini 3, 4 ya, sebenarnya urut ya. Ya cuman nggak ada satu aja gitu. Ini sebetulnya urut. Nah, si router 0 ini berarti kalau kondisi seperti ini berarti dia masukin satu-satu. 16.0, 20, 30, 40. Nah, karena ini sebetulnya urut, nah kita bisa melakukan perhitungan seperti ini, route summarization seperti ini. Jadi kita daftarkan dulu route-route yang tadi yang kita analisa bahwa dia itu urut ya 16.0, 16 2.0, 16 4.0, 3.0. Nah, selanjutnya kita jadikan dia biner. Nah, biner. Nah, selanjutnya kita lihat yang bedanya. Ini kan yang sama ini. Ini sama. Ya, berarti tidak perlu kita lihat. Yang perlu kita lihat dari sini. Ya. Sekarang kita lihat pembedanya. Di sini, di sini, di sini. Nah, di sini pembedanya. Nah, disamanya tuh dari sini berarti kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih sama. Dan sini udah beda. Karena di sini udah mulai ada angka 1. Nah, inilah yang jadi dasar perhitungannya. Jadi tinggal kita masukkan. Ini kita yang sama kita masukkan. Nah, di sini kita sudah tahu yang sama itu berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini. Jadi kalau kita hitung keseluruhan, ini 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, jadi slash yang kita pakai adalah slash 21. Jadi kita ambil 172.16.0.0/21. Jadi di router 0 ini tidak perlu lagi kita masukkan semua network yang ada di masing-masing router ini. Cukup kita masukkan 172.16.0.0/21. Maka router ini akan melakukan routing ke semua router yang ada di bawah router 1 ini. Gitu. Jadi biasanya route summarize ini untuk mempersingkat dari routing table di router dinamik, di routing dinamik gitu. Nah, sekarang kaitannya apa sama ini no auto summary?
Nah, gini, jadi si router dinamis itu mempunyai algoritma dapat mampu membaca jika terjadi jaringan yang tadi, seperti tadi, kompleks seperti tadi. Nah, makanya dia akan melakukan root summarization. Jadi si router 0 ini nggak perlu lagi masukin 111 lagi. Dia udah otomatis melakukan 172.16.0.0/21. Nah, kenapa di sini ada tulisan no-nya, no auto summarization? Nah, jadi mungkin kondisinya seperti ini. Ya, jadi tadi udah mulai paham ya. Jadi maksudnya summarization ini sudah otomatis, saya ulang lagi, sudah otomatis ada ketika kita menjalankan routing dinamis. Jadi kalau kondisi jaringan kita seperti ini, nah ini sudah jalan. Dan tapi tentunya kita jangan tambahkan auto summary. Jadi di RIP version 2 masukkan network-networknya, network yang dimiliki. Berarti kalau ini cuman milikin satu doang, nih ini doang, ya network ini doang. Nah selebihnya si router 0 ini akan melakukan summarization. Dari ini dia akan ambil 172.16.0/21. Nah, kalau kita tidak menggunakan no auto summary gitu. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, no auto summary itu digunakan pada saat apa? Pada saat kondisinya seperti ini. Sebentar, saya coba buka paket tracer dulu. Oke, jadi paket tracer saya udah terbuka. Jadi misalnya kondisi seperti ini. Ini ada router. Oke, ini ada router. Ini saya kasih nama di sini misalnya ini router Jakarta atau Indonesia lah. Misalnya Indonesia. Ini R Jepang. Ini R Singapura. Nah, ini saya akan koneksikan. Gampang saja. Nah, selanjutnya sini saya akan buat PC aja langsung biar cepet. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan network-networknya. Ini saya ambil misalnya 12.12.12.0/30 untuk ini. Yang ini saya ambil misalnya 23.23.23.0/30. Nah, ini saya ambil di sini network ini 192.168 misalnya 5.0/24. Ini sorry, ini bukannya ini 7. Oke. Nah, oke. Jadi di sini di router Indonesia dia memiliki network
192.168.5.0/24, 192.168.7.0/24. Nah, tentunya ada network 12.12.0/30. Di router Singapura dia mempunyai network 6.0/24, 9.0/24. Tentunya dia juga mempunyai network 23.23.0/30. Nah, ini kalau di root summarize di sini ya kita tadi tinggal masukkan saja ya, dijadikan dia apa namanya, biner. Ini kalau hitungannya berarti kan ini ya. Nanti kalau ini kita hitung aja. Ini saya biar cepat aja, durasinya biar cepat. Ini berarti 0 slash, ini kita bisa buat 0 atau kita bisa buat 1 juga nggak masalah, atau kita buat 5.0 juga nggak masalah ya. Ini berarti kita buat 0 slash 16. Nah, ini hitungan 116. Ini pun sama dong jadinya. Nah, jadi saya buat di sini aja. Nah, jadi setelah di summarize ini dua ini juga kita harus summarize dua ini, jadi ini sama. Nah, kalau kondisi seperti ini router Jepang bingung. Ada dua network yang sama, 192.168.0.0/16, 192.168.0.0/16. Nah, router Jepang bingung. Makanya diperlukan no auto summary untuk bisa membedakan itu semua. Gitu. Oke. Saya rasa paham ya untuk kali ini. Nanti saya akan buatkan tugas dan video tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.